kita bikin konten apa sayang? Ya apa? Kita ini aja deh konten-konten klarifikasi. Ya Allah, kayak apa? Biar nambah AdSense. Film secret. Ini sih apa? Apa? mau dong. Dulu yang ini. Alhamdulillah, bangun lagi main sama dia. Abu sini, Abu tahu. Papanya sini, Abu sama papa sini sayang, Abu. Tunggu dia lagi loading dulu. Lagi loading. Nggak ada loading lah. Apa? Aku aja bangun langsung kerja. Sini. Hah? Abu lihat papa. Sini. Si Bubu sini. Abu sayang. Bagus, dia udah. Gaya banget. Pakai Gucci, pakai Fendi, papa lihat Tapi di itu, TikTok, di Instagram. Mau tau nggak itu fun fact? Apa? Fun facts. Itu semua kan pada bilang, ya Allah kecil-kecil pakai Gucci, pakai Fendi. Fun facts-nya adalah itu semuanya nggak ada yang beli. Tapi itu semuanya endorse. dikasih. Enggak dikasih. Aduh. Kenapa, Bubu? Keselak ludah. Bubu banyak fansnya. Karena Bubu pakai apa? Pakai Fendi. Jadi tuh alhamdulillah. Pakai Gucci. Kalau banyak yang komen kan, ya Allah kecil-kecil pakai Gucci, pakai Fendi gitu. Itu yang Fendi, yang baju-baju Fendinya dia itu hadiah semua. Sampai stroller-strollernya, sampai sepatu-sepatunya hadiah. Yang Gucci baju, celana hadiah, sepatu hadiah dikasih. Cuman jasnya doang punya Rafathar waktu bayi. Jadi nggak ada yang beli gitu. Nanti udah besar pakai kolor papa ya. Kayak Rafathar. Pakai papa. Rafathar pakai kolor papa tuh. Oh, anaknya mau tidur di bawah. Ini kenapa nggak tidur bangun? Asik bangun. Mau jalan-jalan sama papa naik mobil mau malam-malam mau. Gumoh. Ya, gumoh. Ya Allah sayang, ya Allah. Maaf ya guys. Kenapa sayang? Oh, Kenapa sih dia gumoh? ya orang nete, ya gimana lah? Oh, nenen. Ya basah baju ganti. Kamu bisa gantiin baju nggak? Ya Allah. Mau ganti baju nggak deh? Ganti baju dulu lah. Dia nanti daripada Abu sakit, berdiri tegap dia. Dia duduknya udah berdiri. Maksudnya duduknya udah tegap gitu. Tapi kok banyak yang bilang mukanya mirip aku. Bener Enggak gak sih? Coba mirip siapa? Iya sih. Mirip aku nggak? Masa sih? Iya. Kamu jangan merasa. Apa sayang? Apa? Dia udah ketawa terus, dia tahu dia. Dia loadingnya lama sih nih anak nih. Biasanya. Jadi kita bahasin aja sayang. Bagaimana kalau yang lagi rame? Mimi Bayu dan MZ. MZ dan Mimi Bayu. MZ. Aku mau kentut tuh boleh? Dia ngomong gitu. Ya Allah langsung karena saking baunya kentut papa. Ya. Maksudnya. Ya banyak banget. Coba papa kentut lagi. Soalnya kalau bayi itu ditidurin, pipis dia. Pipis. Kalau Jadi Papa bayi lihat. tuh kalau minum susu sambil tidur, pas bangun duduk biasanya dia kayak kita gimana sih? Kalau begitu duduk tuh kalau nggak kentut ya gumoh gitu. Tapi dia mirip aku loh sayang, sumpah. Aku merasa dia tuh anak aku. Kalau Rafathar tuh anak kamu. Wajahnya, ya dua-duanya anak aku. Rafathar tuh suka Dua-duanya cemburu. anak aku. Aku. Ya kan dia. Aku, Oh. anak aku. Hey, Hmm, mau ganti baju? enggak. Basah. Dia mau gumoh, mau liat. Tuh. Bau ya. Kenapa apa ya? Mau apa, Dek? Oh kalau si Rofi berarti telepon dulu kalau mau bahas MZ. Tunggu kita telepon si Rofi dulu kali ya. Lagi. Bro, ini gue lagi mau bikin konten nih bahas MZ. Lu lagi di mana? Lagi di rumah nggak? Lagi di rumah gue. Ya udah kalau gitu lu kesini lah ke rumah. Berapa menit? Yaudah gue Ayo. mandi dulu ya. Mandi, oke. Habis mandi kesini ya. Iya deh. Siap. Yuk deh. Duduk yang bener. Oke. Bubu duduk yang benar. 3 hari sih nih. Ya 3-4 hari. 3-4 hari aja. Ya sebenarnya kalau misalnya besok udah keluar visanya, apa mau besok tengah malam sih biar. Kalau jadi kita mau ke Italia guys. Ada rahasia nih. Cia, gila dia sih. Ya Allah dia tahu papanya. Oke karena Ya, Rofi semua orang juga diketawain, dia mah senyum enggak. sama orang. Karena dia sifatnya kayak aku som ya. Kalau kamu kan enggak, Keluar semua orang enggak disenyumin, kalau sama kamu diginin semua. Ya aku soalnya takut SKSD, aku tuh takut kalau sama orang tuh. Gitu. Kalau aku SKSD terus sama orang. Ya Tapi kan, orang tapi kan aku kan anak, ya jangan gitu doang. Aku takut kayak kamu tuh kelihatan kalau ke orang tuh gini. Apaan sih? Padahal biasa aja. Gitu. Senyum Ya kan tuh kayak soalnya Raisa. soalnya Coba, kan pakai senyum. masker. Nih, sayang.
Gitu. Kadang-kadang kan pakai masker kalau gitu kan nggak gitu kreatif. Gitu. Ya udah, ini karena si Rofi Gitu. lagi on the way ke sini, katanya 10 menit dia mandi dulu. Jadi kita bahas dulu Mimi Bayu. Jadi Mimi Bayu itu sebenarnya udah lama aku kan saya udah 6 tahun 7 tahun. Dia kan Dulu sama Temira. nah, jadi dulu ada namanya. Jadi gini, dulu sebelum Ranser bentuk adalah dulu aku punya manajer namanya Temira. Terus ada ada Mimi Bayu, ada Om Beben. Nah, mereka itu terus ada Mary, ada Sensen. Nah, itu tuh sebenarnya di ranah pribadi aku. Mira itu sekarang kan udah enggak di aku. Ada si Prio. Jadi keurusan waktu syuting dan lain-lain Manajernya itu sama kamu. Prio Bagja. Si Prio Bagja. Ngeliat. Nah, kalau masalah uang aku semuanya itu dipegang sama namanya Om Beben. Nah, Om Beben itu ya udah itu tuh sahabatnya almarhum papa aku. Nah, bagian kasirnya yang bayar-bayarnya tuh Mimi Bayu. Terus kalau Mary sama Sansan itu yang memang ikut sama aku dari dulu. Nah, sekarang karena Rans sudah terbentuk, jadi Rans itu ya kan kantor gitu kan, tapi sebenarnya tetap mereka mah bagian yang ngurusin pribadinya aku. Jadi kalau misalnya ada berita-berita mah ya biasa, karena dulu aku sama bayangin ya, dulu aku sama Teh Mira itu kalau keluar kota itu satu kamar saking dekatnya aku, satu kamar. Terus juga sama Sansan sama Mary aja kadang kita satu kamar. Terus kemarin yang heboh tuh private jet. Sebenarnya kalau private jet kan kita dari Padang, ya kan? Ya Padang kan ke Jakarta. Tapi kan pas nyampe Jakarta kan si Rafathar udah ngomel-ngomel kan sayang. Tapi aku udah bilang sama Gigi, aku mau ke Makassar. Di Makassar itu kita mau cari tempat beach club buat Rans. Terus juga akhirnya kita beli ruko kan sayang. Hah? Beli Oh, ruko. udah jadi. Udah dong, kita beli ruko di sana. Emang di pinggir pantai bagus. Insya Allah kita mau bikin usaha di sana. Nah, kebetulan memang si Mimi kan di sana. Pas kita mau pulang di pesawat itu kan di belakang ada yang masih kosong, ya dia numpang. Ya udah, aku mah kalau orang mau numpang masih kosong ya biasa aja. Jadi kalau intinya aku mah kalau ada apa-apa pasti cerita sama dia juga tahu. Ya kan saya? Bener atau enggak? Betul. Jadi ya udah, nggak ada yang gimana. Terus apa lagi saya? Helikopter. Oh, kalau helikopter udah lama banget. Jadi kan ada turbulens di sana. Ya kan pada begini, tak pegang gitu. Nah, itu diulang-ulang lagi. Kayak gitu-gitu intinya mah nggak ada gimana-gimana. Nggak ada. Kalaupun apa-apa juga cerita sama Gigi. Kalau ada apapun, orang yang pertama aku kasih tahu tuh adalah istri aku. Ya kan, saya? Masa sih? Ya iyalah, Iya, iya. Mama Ami, Mama Rita. Ya alhamdulillah aku tuh ya memang aku orangnya seperti ini, tapi intinya kalau aku mah kalau untuk keluarga pasti nomor satu. Apapun juga, ya aku juga nggak pernah bilang aku suami sempurna, aku laki-laki sempurna, tapi kalau untuk anak, istri, keluarga pasti aku akan lakukan yang terbaik. Bukan begitu, saya? Insyaallah. Terus apa lagi ya? Oh. Apa lagi, sayang? Oh. Jadi kalau sama Mimi Bayu ya udah, itu klarifikasi kita dari kemarin juga. Sebenarnya kan kita apa ya, kalau karena beritanya udah ngegulung-gulung aja, jadi kita mencoba untuk meluruskan Ini rambutnya keriting nih, gimana ngelurusin ini? gini. Sini gimana? Ngelurusinnya gimana? Ngelurusinnya gimana nih? Jadi kalau keuangan kamu yang megang siapa? Keuangan kamu? Paling dibantuin Rizky, tapi yang Nah, kalau lain dia mah sama aku. Rizky. Tapi aku juga ya sendiri juga. Maksudnya ya yang itu masih dipegang. Ya kalau kadang ya minta bantuin. Tapi paling kalau cuma yang memang ngecek-ngecek aku Rizky, ya itu ada Om gitu. Beben, ada si Mimi, ada si Sansan, ada si Mary, ada Rio, ya kan? Kalau kamu ngurusin jadwal siapa sih? Aduh, kentut aku maaf ya. Lutfi. Lutfi. Hah? Lutfi. Jadi emang nggak ada apa-apa sebenarnya. Iya, jadi kalau kalau apapun pasti orang yang pertama aku ceritain tuh dia. Jadi kayak kemarin juga ke Makassar, bilang juga pas mau balik, ini Mimi mau ikut Oh, karena iya. ya kan aku kan ngomong kan sama kamu, Mimi ikut karena ya udah ada pesawat jet sebesar gitu kan sayang juga. Ya gue juga kalau misalnya ada si Abrar. Misalnya tempatnya kalau mau ada keluarga yang ikut ya udah ikut aja kan, kita selalu kayak begitu. Ya kan Bu?
Jadi apapun si Abu tahu, Gigi tahu. Oh sama satu lagi, kemarin heboh katanya Mama Rita nge-unfollow Mimi Bayu. Oh ya, Iya. Jadi Mama Rita, tapi sumpah aku teleponan sama Mama Rita. terus kata kamu? Mama Rita, Mama Emang dari dulu nggak pernah follow kali dari dulu? nggak tahu aku, cuman berita-berita kayak gitu jadi heboh. Aku tuh ya Kamu Allah sama Mama? Ih, aku mah sama Mama Rita mah CS. Kamu nggak tahu aja. Apapun, jadi orang tuh berpikir, aku tuh sama Mama Rita tuh sayang banget, CS banget. Sampai aku telepon Mama, kalau Mama tuh Mama Rita tuh mertua yang sangat luar biasa, keren, funky, asik, dan Mama Rita tuh tahu kalau apapun tuh. Jadi buat netizen kalaupun ada apa-apa, kalau kalian mau meng-up berita apapun itu ya alhamdulillah aku tuh punya Gigi, punya Mama Rita dan Mama Ami yang memang ya udah kayak Gigi nih. Mau satu dunia ngomong apa pasti kamu nggak percaya kan? Kamu akan percaya dari mulut aku. Tuh, itu adalah kunci kita. Aku juga sama. Mau Gigi digosipin apapun tapi Gak ada yang tapi kamu nggak ada yang gosipin ya. Tapi Abubu nggak ada gosipnya ya. Abubu kan dapat tahu. Kenapa? Jadi gitu. Kalau kamu mendapatkan suami digosip ataupun ada berita-berita miring itu, apa sih yang kamu lakukan sih, sayang? Aku biasanya tuh nggak taunya tuh dari orang lain. Terus Ya kamu bukan gimana? aku nggak pernah cari-cari tahu. Tapi kamu kan, suami aku pasti kan kamu, Iya pasti kan suami aku gak percaya lah. pasti kan aku tanya sama kamu ada apa, Iya. apa enggak. Jadi pasti sebenarnya kan- ada apa enggak Kan gitu. kamu pasti akan bertanya sama aku. Iya gitu. Ya udah, pokoknya intinya kalau aku sama Gigi kekurangan mah ya pasti kita ada, tapi ya biarin aja. Yang namanya juga rumah tangga mah semua juga punya permasalahan masing-masing, tapi aku sama Gigi udah komitmen apapun. Kekurangannya istriku, aibnya istriku, kekurangannya aku, aibnya aku, ya udah kita saling melengkapi. Maunya berdiri ya kan, ada sayang? teh. Iya. Gitu guys. Apalagi ada yang kurang lagi? Duduk. MZ. Oh itu bahas MZ. Udah datang belum? Rofi. Hari ini. Kita mau keluar, tapi Abubu nggak usah ikut. Ya lah. udah Abubu di sini saya. Abubu ya. Abubu main sendiri boleh Abubu ya. Sayang, sekalian dong lapar. Ya udah deh, turun dulu deh, aku kasih ke suster dulu deh. Yuk. Tuh. Ayo. Guys, tuh si Rofi udah di bawah. Bisa teh. Itu Abubu sayang. Abubu. Nggak ada Rayansa. Abubu itu apa sih? Kenapa dipanggil Abubu dia? Bukan, dia tuh suka apa? Kalau kan dia makan kan, terus makannya disuruh gitu kalau marah-marah tuh Enggak, coba kamu naik sini aku kuat. enggak gendut. Enggak, gimana? Gendut. Satu. Astagfirullahaladzim. Abubu. Jatuh berat. Mana si Rofi tadi? Jatuh. Abubu. Berat. Di hari ini kita bikin konten klarifikasi aja lah udah. Semuanya. Udah tolong. Oke, sambil nunggu brother Rofi kita makan mie dulu gimana sih? Mau dibikinin? Mau dong. Aku boleh makan mie nggak? Kan kemarin baru makan mie, mau makan mie aja. Iya Abubu, tolong Abubu. Abubu tuh Rayanza. Iya, kamu tolonglah Abubu, Ya. tolong bikinin dong. Kan aku maunya mie lemonilo, juaranya mie ijo. Ya udah, bentar aku bikinin ya. Kalau mie lemonilo, mie-nya dibuat dengan saripati sayuran. Ini warnanya hijau. Abubu. Enak banget ya. Mie lemonilo itu mie-nya dipanggang, bukan digoreng, iya kan? Tahu lah. Ini air rebusannya tuh jernih banget ya guys. Karena dipanggang, nggak digoreng. Mantap, is the best top. Mantap, is the best top. Selain itu juga kalau mie lemonilo itu tanpa pengawet. Makanya kemarin kamu udah makan mie lemonilo. Sekarang boleh juga. Boleh. Ini kapan aja boleh ya, makan mie lemonilo. Oke sayang? Enak. Sayang kok kamu beda sih mie-nya? Ini mie lemonilo rasa rendang Padang. Enak juga ya kelihatannya sayang. Enak. Juaranya mie hijau ya lemonilo. Nah, habisin lah. Kami nunggu si Rofi bentar lagi. Jadi kali ini coba banyak yang nanya deh kemarin sampai uya tuh, Raf coba dong lu bikin konten gue yang masalah MZ.
Nah, coba lu sebagai kuasa hukum Ran coba berbicara dulu lah, ya nggak? Jadi kebetulan kemarin kan ke Bandung. Ada 2 orang yang akhirnya gue hubungin. Yang satu namanya Bu Rizky, satu lagi Bu Henny. Rizky Riadiani. Bukan. Kebetulan Nggak Rizky yang punya kirain. pabrik. Oh. Ini dua-duanya punya pabrik kosmetik. Kita bilangnya MZ gitu ya. Ya. Jadi 2 orang ini sama-sama nasibnya berhubungan dengan yang namanya MZ. Katanya bukannya yang nyampe itu waktu itu cuma satu sebenarnya. Bukan, makanya kamu dengerin dulu. Jadi Rofi udah Jadi ketemu. ternyata ada 2. Ada 2. Udah ketemu dia. Nah, soalnya yang maksudnya aku tahu yang waktu itu cerita yang mau ada kerjaan itu cuma satu yang Cuma satu. disampaikan. Ya, betul. Gitu Cuma maksudnya. satu. Cuman yang satu lagi ini memang tidak berhubungan. Mengenai transfernya tidak berhubungan langsung gitu. Oh. Jadi yang satu ini Bu Rizky ini dia kontak-kontakan dengan MZ dan dia kirimin screenshot seakan-akan Raffi Ahmad itu aja. Maksudnya? Seakan-akan Raffi Ahmad. Jadi dia bikin namanya Raffi Ahmad New. Jadi MZ. Jadi gini, jadi MZ. Seolah-olah misalnya ini yang punya pabrik nih, Iya. ini aku MZ nih. Pura-pura aku bilang ke si yang punya pabrik nih, Iya. lu mau nggak nih Raffi Ahmad mau sekian? Beneran berapa? Nih ya. Lu Padahal pura-pura kamu nggak pernah WhatsAppan? enggak. Terus dia membuat seolah-olah tuh Raffi balasnya begini, di forward ke Yes. dia padahal itu fake, bukan aku gitu Ya, kan. dari bahasanya juga bukan Bahasa aku. Ya dia bicara ya kan dia sering ini kan dia bicaranya tentang kayak bahasa Sunda gitu, dia ngomongnya pakai bahasa Sunda gitu. Ya, Cuma saya udah jelasin waktu itu, ini bukan rekening siapa-siapa ini. Di event di manajemen Rang juga nggak ada nih rekening Dicari atas nggak nama ada. ini gitu. Ya, akhirnya Kasihan ya. dong orangnya. Iya. Iya. Ya, lumayan sih kasihan juga. Ya maksudnya kan kita kalau Nominalnya gini, berapa? Nominalnya sih transfernya pada saat itu 150, tapi karena DP-nya semua. ya dia bilang DP dan dia buru-buru ini harus stylenya gitu. Tuh. Yang stylenya tuh begini misalnya, ini aku MZ-nya, ini misalnya kliennya, ayo cepetan, ini Raffinya minta duitnya sekarang, Jadi dia mau maunya order sekarang, Harus, gitu. harus. Orang kan setiap menit di telepon harus ini, aduh ini Ya, cepet, apalagi cepet. bawa nama aku, ini si pihak Raffinya butuh duitnya sekarang gitu loh. Dan pengakuan jujur dari si ibu itu ya siapa sih yang nggak mau gitu Raffi Ahmad datang gitu, ternyata ya Nggak, karena sebenarnya kalau misalnya mau dikulik lagi tuh kita tuh memang dulu maksudnya ya bukan Deket dekat bang. bang, Iya, nggak dekat banget iya tapi deket. sering maksudnya Karena ya kayak bekerja keluarga sama. ada kerja sama itu emang bertahun-tahun tapi memang udah berapa tahun terakhir ini Kita memang jarang banget nggak pernah ketemu, bahkan terakhir ketemu itu dia nengokin Ryansa kesini. ya, dan juga Waktu itu rame banget, tapi kita juga nggak ngobrol apa-apa gitu. nah maksudnya. setelah itu memang dia menawarkan ke aku, ada, inget kan? Iya. Nah jadi ini penjelasan dari aku ya. Ya waktu itu dia menawarkan ke aku, pertama ini ada boleh nggak visit ya kan? Yes, itu visit pertama ke dia. pabrik. Aku bilang aku masih terkait kontrak Ya. sama Mas Gilang, sama grupnya Mas Gilang. Aku bilang enggak, ini hanya apa namanya? Hanya visit aja. Hanya visit aja, vlogin aja. Sama Oke deh, aku pikir kan aku tidak mempromosikan produknya. Betul. Hanya datang ke ibaratnya ke pabriknya bikin lah, vlog, sama bikin vlog, nge-profiling sama orangnya. nge-profiling orangnya. Pemilik Ya aku pabriknya. pikir ya oke lah. Dia nanya ke aku berapa harganya, sekian kalau memang gue Iya. pergi sekian. Karena aku waktu itu juga sebenarnya bukannya males tapi waktu aku tuh agak jauh di luar kota. Aku bilang sekian kalau mau pakai helikopter pulang pergi. Gue Ya. bilang gitu kan. Tapi terus aku bilang sama dia SOW-nya apa aja. Gampang nanti dengerin dulu. SOW itu kalau nggak ada yang Iya, nggak tahu, SOW itu scope scope of work. of work. Jadi misalnya ibaratnya apa aja berapa isinya, video, berapa gitu. foto, aku harus ngapain, bla bla. Jadi misalnya sekian harga, misalnya 1M, 2M, tapi ini gitu. Terus aku bilang, langsung nih, cus mau ditransferin sekarang. Dia tuh tahu memang rekening dulu kan memang deket kan. Iya, betul. Dia tahu Tapi kita kan rekening. dulu jadi brand ambassador. Iya, juga. dia tahu rekening aku, rekening Om Beben. Tiba-tiba udah langsung transfer lah. Pas udah transfer, oke kan. Ini mah kita open-openan aja. Ada komisi lah buat dia. Ya, Ya dia kan? minta Ada komisi buat oke lah. Dia minta komisi. Iya, secara ini ya udahlah oke lah. Ya udah Ya, kan kenal lah ya. tapi oke. ada bukan secara komisi oke lah aku kasih. Oke, tapi kan terus tar dulu, aku bilang, jangan ditransfer dulu. Maksudnya gua scope Biar of work clear dulu kan scope antar of- legal iya. biasanya. Nah, aku bilang
scope of work-nya apa aja. Jadi gini, Tunggu dulu, iya, iya. legal sama legal. Misalnya nih, Iya. tar dulu, ini ketemu nanti legal sama ketemu sama orang marketing dulu. Harus ketemu, karena nggak bisa nih lewat gue ada Rans ini kan Ada korporasi, gue manajemen. kan di talent. Ya gampang melulu kan. Ya jadi sebenarnya kalau misalnya biasanya kerja sama-sama kita, kerja sama-sama Raffi itu ada prosedurnya. Betul. Nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Jadi misalnya Meskipun teman ya maksudnya juga tetap ini- teman, tapi kan misalnya kayak harus dicek dulu secara legalitasnya, Iya. dicek dulu secara scope of work-nya. Nabrak nggak sama brand yang lainnya? Iya. Misalnya kita udah kerja sama, jadi nggak bisa langsung transfer gitu. Kita nggak pernah mau menerima uang tanpa Kalau udah jelas dulu. Udah jelas dulu pekerjaannya. Kan kita ada legal dulu, pasti dikirim ke legal dulu. Dicek dulu dari legal, setelah itu bagaimana? Oke, clear. Kayak kemarin misalnya Tanda ada tangan dulu, nanti ada dia biasanya ntar ada apa namanya, ada terminnya, misalnya oke pembayaran DP pertama tuh berapa tanggal Iya. berapa, Iya. yang kedua berapa tanggal, nggak bisa langsung kayak gitu. kayak kemarin misalnya ada kasus beberapa, misalnya yang lagi rame kemarin robot trading. Iya. Kan kita juga dicek dulu kalau memang tidak, maksudnya apa? Legalitas yang nggak Legalitas lengkap. yang lengkap, kita nggak bakal Iya. terima. Atau Nggak misalnya mau. bertabrakan dengan brand-brand yang lain yang kita udah kerja lagi Ya, kerja pasti sama, kita ambil. itu juga nggak bisa. Jadi buat semuanya ya, untuk para klien-klien ataupun apa, kayak yang memang kita mah sangat open kerja sama siapapun, mau siapapun, ada mau lewat agency, mau direct langsung atau teman yang kasih, tapi semuanya ada proseduralnya, yaitu tidak bisa direct langsung, bisa langsung ke aku yang kenal, tapi setelah itu pasti aku akan lempar kepada tim, ada tim marketing, ada tim legal, nanti akan bertemulah sama mereka. Jadi nggak bisa tuh, Raf, gua ada nih postingnya 100 juta, nih gua transfer lu, tolong ini, nggak bisa. Mungkin buat semua teman-teman juga ini Mungkin yang jadi jual pelajaran lama. juga, nggak cuma sama kita doang sih. Betul. Mungkin misalnya mau kerja sama si A atau si B, mungkin bisa dicek dulu. Banyak juga loh yang mengatasnamakan giveaway dari Rans. Nah. Ya, itu itu juga hati-hati. juga. Ada yang ketipu, tapi kamu transfer dulu 1 juta baru kita kasih 10 juta. Nggak hanya kita sih sebenarnya, mungkin Semua. public figure yang lain ya gitu. Public Misalnya kerja sama itu tuh harus dicek dulu gitu, harus tanda tangan dulu baru keluarin uang. Jadi jangan sampai mau ngeluarin uang tanpa ada hitam di atas putih dulu gitu, ya kan? Pokoknya semua prosedurnya itu harus jelas. Jadi kalau kita sebenarnya kita harus juga jelasin karena kita ini korporasi Ya. dan Raffi dan Nagita ini talent eksklusifnya Rans Entertainment. Jadi tidak mungkin bisa langsung direct tanpa persetujuan dari tim-tim yang ada di Rans Entertainment untuk kita tidak menyalahi aturan atau kontrak-kontrak yang sudah kita tanda tangani. Sama halnya dengan misalnya Ronaldinho kita mau datengin. Yes. Meskipun kita bisa DM Ronaldinho, kan nggak mungkin kita deal sama Ronaldinho-nya. Pasti kan ada manajemennya Ronaldinho, ada tim legalnya Ronaldinho yang akan datang, sama misalnya berita yang lain-lain kan. Pasti kalau kita mau datangkan artis kan, iya pasti kita akan bertemu sama manajer. Jadi jangan mudah percaya sama yang mengatasnamakan, oh gua kenal nih sama ini. Oke, jadi intinya begitu guys. Nah, buat teman-teman kita sih sebenarnya gini, aku sama MZ itu ya kita berkawan, tapi kalau misalnya kita pun ada teman yang sudah melampaui batas, seenggaknya kita harus menegur ataupun ya semuanya ada prosesnya Bukan, juga. gini, menurut Kita aku sih gini, kita tuh sebenarnya punya hubungan yang baik gitu ya. Maksudnya Kita sama siapa aja juga, baik. Kita juga waktu itu selesai apa namanya kontrak kerja juga menurut aku sih Baik-baik aja. baik-baik. Cuman kalau kita maksudnya kita biasanya apalagi Raffi tuh nggak pernah ngomong kalau memang tidak merugikan. Ya. Nah di saat sudah saling merugikan itu bahaya kalau kita nggak ngomong, karena takutnya terjadi hal-hal seperti ini lagi. Karena ini udah ada beberapa yang dikorbankan Ya, kan. beberapa banyak. Ini kan tadi si Rofi sendiri yang udah ketemu sama ibu ini, ibu ini. Iya. Malah tadi ada salah satu yang ibu H yang depannya H itu malah bener-bener ngotot dia kan. Karena kalau misalnya Bahwa kita ini si Raffi yang udah dikiranya ini. Kita nanti udah kembalikan yang- uangnya. dikiranya kita yang kita udah salah, kembalikan uangnya kan. gitu. Yang itu udah kita kembalikan uang yang memang aku bilang nggak bisa, harus lewat itu bisa dikembalikan. Tapi belum dikembalikan sama pihak. Bisa Oh iya, gitu satu kan. lagi, pengembalian uangnya itu kan kita kenal lagi sama MZ dong, Iya. ya kan, karena dia juga kita minta nomor teleponnya Bu Heni, sebut Bu Heni itu juga Nomor nggak pos. dikasih sama sekali. Dia bilang lewat saya aja. Itu memang dari orangnya kita OBB itu bilang ya udah balikin ke rekening mana yang dituju, itu memang yang diarahkan sama MZ begitu. Jadi sebenarnya kita udah balikin semua kita, Gitu. Ya kan? gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita sih nggak, intinya dari semuanya aku, Gigi, kita tuh nggak pernah mau membuat masalah. Nggak mau juga bikin Nggak woro-woro mau- kayak gini nggak mau- sebenarnya. nggak mau Nggak cari mau. masalah, nggak mau apapun itu. Kalau orang lain ya pastilah seperjalanan kita ya alhamdulillah Ran juga berada di posisi yang baik. Ya ada yang bilang kan kalau semakin tinggi pasti ada yang nggak suka sama kita. Banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka. Pasti juga ya mungkin ada beberapa juga
Ya kita nggak pernah tahu niat orang, tapi apapun itu kita mah insya Allah apapun aku gigiran semuanya kita selalu mengkomunikasikan itu satu sama lain. Jadi ya kita semuanya fine aja dan kita tidak pernah mau cari masalah apapun juga. Jadi buat teman-teman kalau ada berita apapun itu ya mungkin buat semuanya. buat Ibu M juga semoga sih sebenarnya kita juga berdoa yang terbaik juga Ya, buat kita berdoa dia yang gitu. yang terbaik. Katanya kan lagi Kita sakit, juga- kita doain cepat sakit. sembuh. Kita nggak mau juga karena apapun juga sebenarnya kita berteman baik. Dulu sih kita baik-baik gitu maksudnya gitu. Nggak Jadi mau juga untuk selanjutnya ngedoain akan dia. apa nih? Akan dibawa kemana nih oleh Pak Rofi Ya, Ardian? mungkin nanti kita ngobrol lebih lanjut sama Bu Rizky dan Bu Heni. Setidaknya kita sudah mengakomodir dulu lah sambil klarifikasi. Jadi itu ceritanya Bu Rizky sama Bu ini yang ada sangkut pautnya yang pakai catut nama aku Iya, ceritanya. betul. Ibu MZT pakai nama aku untuk bertransaksi sama Transaksi. Ibu Heni dan Iya, Ibu Rizky. betul. Makanya kita klarifikasi dulu dengan mereka. Yang penting para pihak juga sudah Tapi Bu Heni dan Bu Rizky udah firm kan? Sudah. Udah tahu dong kalau Sudah. memang chat itu bukan gua langsung kan? betul, sudah diklarifikasi dan mereka juga udah paham dan ternyata memang betul. Kebetulan juga saya juga tunjukin chatnya dengan MZ. Ini chatnya semua juga kita sudah bicara soal pengembalian serta minta juga SOW dan segala macamnya. Plus juga kita juga Raffi waktu itu juga bilang kalau udah mana nomor teleponnya Ibu Heni biar saya kontak aja biar lu nggak pusing Iya. kan gitu. Iya. Itu juga udah ada dan Bu Heni juga udah paham masalah itu. Jadi mudah-mudahan buat Ibu Heni, buat Ibu Rizky ya kalau ada masalah selesai. langsung ketemu sama Rofi aja atau kan ini aku udah jelasin. Ya mudah-mudahan semuanya kita terhindar dari masalah-masalah yang kurang baik. Dan kalau ada yang kurang baik, kita pasti buat semua jadi baik. Amin.